Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube Freddy Sudaryanto seputar kasus Cubang. Kenapa Bang Fred bisa bilang bukan benang apa maksudnya bisa ada asumsi atau argumentasi bahwa itu spontanitas tidak terencana? Udah saya sampaikan di video saya yang lalu-lalu bahwa saya mencermatinya dari hal masalah jam waktu ya. Pelaku ada di TKP sekitar kurang lebih 5-6 jam, berlama-lama di sana, kemudian memandikan dan lain sebagainya. Itulah sebenarnya yang membuat saya berasumsi adalah ini adalah spontanitas, bukan karena perencanaan. Lantas bagaimana seperti kata tidak ada CCTV dan lain sebagainya? Ya saya bilang bisa saja terjadi itu akibat daripada pasca skenario pasca eksekusi ya. Ada penyusunan skenario pasca eksekusi. Di mana kejadiannya? Sekali lagi ini adalah baru asumsi atau gambaran. Asumsi atau gambaran. Sekali lagi asumsi dan karena bukan karena ini ya. Karena kan belum ada tersangka sampai sekarang. Karena masyarakat bisa saja berasumsi seperti itu kan. Berargumentasi, berasumsi, menduga-duga dan lain sebagainya ya. Jadi tidak ada terencana tapi spontanitas. Karena kalau terencana itu sudah jelas dipersiapkan sedini mungkin sehingga tidak terjadinya lagi ada pemandian ke korban, kemudian dan sebagainya. Banyaklah kejanggalan-kejanggalan yang mengarah kepada ini adalah tindakan spontanitas. Nah, karena sifatnya spontanitas, maka ada semacam begini, pelaku itu seolah-olah karena memang kalau bisa saja bisa saja ini asumsikan bahwa pelaku ini bukan profesional, tidak profesional. Bisa saja diasumsikan seperti itu karena kalau profesional itu tidak akan berlama-lama sekali lagi, ya, tidak akan berlama-lama, sudah dipersiapkan sebaik mungkin dengan waktu percepatan yang sangat cepat dan tanpa meninggalkan jejak, gitu kan, seperti itu, ya. Tapi ini tidak. Nah, karena tidak profesional si pelaku, maka tentunya kalau misalkan kita gambarkan kemungkinan bahwa si pelaku ini kebingungan pasca eksekusi karena dilakukan secara spontan tanpa ada niat untuk melakukan eksekusi. Kan? Nah, karena terlanjur mau melakukan eksekusi, karena akhirnya yang bersangkutan bingung harus bagaimana. Maka tidak lain yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah berusaha untuk meminta tolong. Maka pada saat meminta tolong, tentunya berusaha untuk menghubungi. Nah, permasalahannya pada saat menghubungi, misalkan sekali lagi, jika harus menghubungi, pakai apa dia harus menghubunginya? Ya, pakai apa dia harus menghubunginya? Apakah ada seseorang yang diperintahkan untuk meluncur kepada seseorang untuk meminta pertolongan? Apakah ada hubungannya dengan kendaraan motor? Apa tidak? Ini semua ya. Andaikan misalkan menghubungi via telepon, tentunya ini sudah terlacak. Ya, sudah terlacak. Karena kalau ada yang on di hari kejadian, maka ini akan ada persesuaian. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Hastri bahwa coba pada jam kematian apakah ada HP yang on gitu ya. Seperti disampaikan oleh Dr. Hastri ya di wawancaranya dengan Deddy Kobuser. Nah, pasca eksekusi, pasca kejadian, tentunya adalah kalau misalkan sekali lagi ini bukan, misalkan sekali lagi bukan terencana dan ini adalah spontanitas, maka pada saat dia mencoba untuk meminta bantuan kepada orang-orang yang mungkin dekat dengan dia sebagai pelaku, maka terjadilah hal yang sifatnya diskusi yang cepat ya,
Kemudian pada saat diskusi itu kemudian eh, terjadilah bagaimana caranya supaya hal-hal yang sifatnya akan terdeteksi dicoba untuk menghilangkan atau penghilangan jejak. Maka tentunya tidak sedikit atau mungkin saja pelaku mencoba untuk meminta informasi atau meminta bantuan kepada orang yang mengerti masalah penghilangan jejak. Nah, di sanalah terjadi diskusi yang sangat cepat, ya. Kemudian dibuatlah pola, sehingga pola itu adalah pola untuk membuat alibi. Dibuatlah pola untuk membuat alibi, sehingga di antara mereka yang ada di sana dibuatlah alibi untuk menghindari pertanyaan dari pihak kepolisian. Inilah yang pertama yang dilakukannya adalah skenario pembuatan alibi. Pada saat tentunya karena dia tahu bahwa proses daripada penyelidikan adalah yang ditanya pertama adalah alibi. Maka yang dibuat skenario pertama adalah pembuatan skenario alibi. Tapi apakah dari pembuatan skenario alibi itu ada yang semuanya sukses? Katakanlah informasi yang disampaikan dari Kapolres Subang, Ibu Sumarni, bahwa ini diduga kemungkinan lebih dari satu orang. Ya. Karena terlihat dari jejak alas sepatu itu yang disampaikan dulu di awal-awal, ya. Itu bisa satu orang, bisa dua orang, kalau lebih dari satu, bisa 3 orang, bisa 4 orang. Mungkin juga bisa 5 orang, ya. Nah, dari situ maka disusunlah skenario alibi. Pasti, karena sebisa mungkin adalah yang dipersiapkan adalah bagaimana pada saat pihak penyidik menanyakan di mana keberadaan kalian, di mana keberadaan kalian, di mana keberadaan kalian. Itu kan yang ditanya oleh pihak kepolisian. Nah, inilah yang diatur dan dipersiapkan oleh tim daripada yang ada di tempat kejadian atau di TKP. Dan apakah dari penyusunan skenario alibi ini sukses semua? Ya, pertanyaan itu, apakah mungkin ada satu skenario yang gagal? Apakah ada mungkin satu skenario alibi yang gagal? Disampaikan, katakanlah kalau misalkan ada forum diskusi di TKP itu, misalkan sekali lagi ya, ada forum diskusi, karena kan di sana kan berlama-lama ya, dari jam 12 sampai jam 6 lebih malah ya. Itu kan sesuatu hal yang sangat secara logika saja, kalau dia profesional sudah berangkat pergi, tidak akan berlama-lama di sana. Ya. Kemudian ada sekitar jam 6 katanya melihat pergerakan mobil Alphard, berarti masih ada di sana. Artinya ada proses diskusi di sana. Mereka jelas tidak takut ada orang yang melihat, mereka tidak ada kekhawatiran kalau ada orang yang datang atau gimana, karena mereka sudah menguasai TKP. Kemudian proses daripada penyusunan alibi tadi adalah skenario pembuatan alibi. Kali pertanyaannya, apakah ada yang gagal? Pada saat satu komando dilakukan, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Kamu kalau ditanya harus begini, harus begini, harus begini. Apakah mungkin dari komando yang diberikan oleh sang komando, apakah mungkin ada satu si penerima komando atau penerima instruksi komando yang gagal atau lupa, ya, atau ketakutan sehingga mengakibatkan dia lepas dari komando awal penyusunan strategi alibi. Nah, pertanyaannya, apakah ada alibi yang disampaikan, alibi yang gagal? Kita lihat cermati di media, apakah ada seperti itu?
Anda yang bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.